Bu Valencia, saya ingin bicara dengan putrinya Ibu Valencia. Saya tidak akan menyebutkan namanya dan saya juga tidak akan menampilkan wajahnya sesuai dengan permintaan keluarga. Selamat malam, Mbak. Malam, Bu. Bisa ceritakan apa yang Anda alami dan apa yang Anda saksikan dari relasi kedua orang tua Anda? Kalau menurut saya sendiri dari dulu, papa kan emang suka mabuk ya, terus suka main judi, terus habis itu juga suka keluar malam-malam ketemu cewek-cewek gitu di luar. Jadi menurut saya tuh udah lumrah banget gitu mereka tiap hari, ya hampir tiap hari ya sering berantem karena hal yang sama lagi gitu. Hmm. Mbak, apakah sang ayah judi, mabuk, main perempuan itu dilakukan secara terbuka? Bahkan Anda sebagai seorang anak tahu itu. Kalau yang untuk judi dan mabuk itu secara terbuka, Bu. Kalau yang bermain perempuan itu saya pertama tahu waktu saya masih SD atau SMP gitu, saya agak lupa. Mm-mm. Cuma waktu itu saya pengen ke sekolah. Habis itu saya menemukan pakaian dalam wanita di dalam mobil. Waktu itu saya tahu papa pulang mabuk malamnya. Hmm. Jadi waktu itu saya udah mulai, oh ada yang tidak beres dari papa. Hmm. Bahkan pada Anda SD SMP itu ya? Iya, kurang lebih segitu, Bu. Ya. Tadi Anda ceritakan bahwa mabuk judi itu dilakukan secara terbuka. Jadi seluruh keluarga tahu, tidak saja ibu, tapi Anda dan adik Anda tahu persis kebiasaan ayah. Itu tahu persis, Bu. Hmm. Jadi ketika ibu marah pada ayah itu biasanya seperti apa anak-anak? Kami biasa diem aja sih, Bu, tapi kan karena berantemnya di rumah jadi kedengeran gitu. Jadi, ya mereka perkataan apa aja yang diomongkan itu, ya udah hafal gitu. Hmm. Eh, Ibu Valencia, ibu Anda itu dituntut penjara 1 tahun karena jaksa memperlihatkan bukti-bukti justru ibu yang marah-marah pada sang suami, pada ayah Anda dan melakukan kekerasan. Sebagai seorang anak yang menyaksikan ini, saya ingin dengar apa tanggapan Anda. Menurut saya, ibu saya kalau dilaporin hanya karena marah-marah kepada bapak saya yang emang, perilakunya tidak baik ya, dan melenceng, menurut saya itu wajar gitu. Karena mama saya itu peduli terhadap papa saya dan terhadap masa depan papa saya juga. Jadi menurut saya itu wajar banget. Papa menuntut mama tuh menurut saya, melawan moral banget gitu. Hmm. Anda kaget nggak ketika Mama dituntut 1 tahun penjara? Sebenarnya saya, kasusnya kan udah jalan 2 tahun ya, Bu, ya. Makin jalan itu saya mulai hilang harapan sih, Bu, sebenarnya kalau mau jujur. Oh ya? Karena secara kasusnya kan yang Mama dituntut bukan hanya di pengadilan ini, Hmm. tapi juga di Polsek, Polres, Polda. Jadi di situ saya udah mulai ngerasa ini udah nggak benar gitu. Mhm. Apalagi saksi, saya kan sebagai saksi juga. Mhm. Begitu juga dengan nenek saya yang tinggal serumah dengan kita kan. Tapi kita udah ngeluarin semua kesaksian, udah ngeluarin bukti-bukti yang valid, itu tuh tetap tidak menolong gitu Hmm. istilahnya. Ya, kasus ini sudah berjalan 2 bulan, maksud saya 2 tahun. Anda sebagai saksi, Anda ngelihat sejak awal prosesnya ini sudah sangat tidak imbang, sangat timpang sekali, dan Anda sudah bisa mencium gelagat ketidakadilan untuk ibu Anda yang justru jadi korban. Iya, betul, Bu. Apalagi yang Anda lihat atau apa yang Anda rasakan? Kalau yang saya, lihat dan rasakan itu, ya secara hukum ini tidak adil, secara kemanusiaan lebih tidak adil lagi. Jadi menurut saya, eee, kecewa iya, sakit hati iya, dan gimana ya, sedih sih Bu, lebih sedih.